Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Saya Karima dengan NIM 210301157. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi organisasi. A. Kekuasaan dan wewenang dalam organisasi. 1. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kapasitas seseorang, tim, atau organisasi untuk mempengaruhi yang lain. Seseorang dapat dikatakan memiliki kekuasaan terhadap orang lain jika ia dapat mengontrol perilaku orang lain. Ada banyak hal yang menjadi faktor terbentuknya kekuasaan, seperti kekuatan, kekayaan, umur, gender, serta jabatan atau posisi. Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. Jenis-jenis kekuasaan. 1. Kekuasaan balas jasa atau reward power merupakan kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Kekuasaan ini dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian. B. Kekuasaan paksaan. Kekuasaan ini lebih cenderung menggunakan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu yang sesuai keinginannya. C. Kekuasaan rujukan. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seseorang pemimpin. D. Kekuasaan sah. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. Seseorang yang menduduki posisi itu memiliki hak dan wewenang untuk memberikan perintah dan instruksi kepada bawahannya, berkewajiban untuk menjalankan instruksi yang telah diberikan. E. Kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki seseorang. Biasanya, seseorang yang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi, meskipun orang tersebut bukanlah manajer atau pemimpin. Jenis-jenis wewenang. 1. Wewenang lini atau lini authority adalah wewenang manajer yang bertanggung jawab langsung, diwujudkan dalam perintah secara langsung sebagai rantau komando organisasi, diturunkan ke bawah melalui tingkatan organisasi untuk mencapai sasaran organisasi. 2. Wewenang staff atau staff authority adalah hak yang dimiliki oleh para staff atau para spesialis untuk memberi saran, rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia lini. Hal ini berarti staf mempunyai wewenang memerintah lini untuk mengerjakan sesuatu, hanya sebatas memberi saran, rekomendasi, atau konsultasi. 3. Wewenang fungsional atau functional authority. Wewenang anggota staf departemen untuk mengendalikan aktivitas departemen lain, karena berkaitan dengan tanggung jawab staf spesifik. Bila diberi wewenang fungsional oleh manajemen puncak, seorang staf spesialis mempunyai hak memerintah satuan lini di mana hal tersebut merupakan keahlian staf yang bersangkutan. Perbedaan kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan merupakan sebuah upaya yang berkaitan dengan pengaruh untuk merubah tingkah laku dan perbuatan seorang individu. Wewenang berkaitan dengan suatu upaya melakukan kewajiban dan tugas demi kepentingan dan keberlangsungan instansi yang ada. Kekuasaan tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari kekuasaan atau wewenang yang dimiliki. Kedua, setiap kekuasaan akan menimbulkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab harus sama besarnya dengan kekuasaan yang dimiliki. Pertanggungjawaban diberikan kepada orang atau lembaga yang memberikan kekuasaan tersebut atau delegat yang bertanggung jawab kepada delegator. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. 1. Pelimpahan wewenang adalah
adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah dan terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam organisasi, dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Kedua, pelimpahan wewenang dari pihak yang berhak kepada pihak yang tidak berhak dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis. Ketiga, tanggung jawab adalah suatu bentuk obligasi dari seseorang yang memiliki kewenangan karena jabatannya. Sentralisasi dan desentralisasi dalam perorganisasian. Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI. Sentralisasi memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi di puncak atau suatu struktur organisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurusi berdasarkan prakarsa dan aspirasi rakyat dalam kerangka NKRI. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Mendesain pekerjaan. Desain kerja adalah metode yang digunakan manajemen untuk mengembangkan isi atau konten kerja. Mendesain pekerjaan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kerja yang tercermin pada kepuasan individu para pemegang jabatan. Aspek-aspek pekerjaan. 1. Muatan pekerjaan atau job content. 2. Fungsi pekerjaan atau job function. 3. Hubungan pekerjaan atau job relationship. Desain pekerjaan perlu mendapatkan perhatian lebih karena alasan-alasan berikut. A. Desain pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja untuk pekerjaan tertentu. Desain pekerjaan dapat mempengaruhi kepuasan kerja seseorang. Desain pekerjaan mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain pekerjaan. Memberikan keragaman dalam hal jenis pekerjaan yang dilaksanakan, langkah, lokasi, dan lain-lain. 2. Memungkinkan orang-orang mendapatkan umpan balik langsung dari hasilnya. 3. Menyediakan ruang lingkup bagi perkembangan dengan memberi kemungkinan pekerjaan menjadi lebih besar.